Halo, bersama Dipo di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat proxy di DaVinci Resolve. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui bahwa proxy itu berguna untuk membantu kita untuk mengedit lebih lancar walaupun memiliki komputer dengan spesifikasi yang rendah. Oleh karena itu, membuat proxy ini akan sangat membantu sekali jika Anda melakukan editing menggunakan laptop misalnya. Dan biasanya para profesional juga menggunakan file proxy ini untuk melakukan editing. Tidak hanya untuk mereka yang memiliki komputer dengan spesifikasi rendah saja. Komputer saya sendiri ini speknya nggak terlalu tinggi amat, cukup rendah juga. Ini adalah i5 generasi ke-5, ketiga. Dan mari saya perlihatkan contohnya seperti apa. Di sini saya memiliki sebuah footage yang memiliki resolusi 4K. Dan kita masukkan ke DaVinci Resolve. Ya, bisa Anda lihat sendiri ini filenya cukup berat untuk diputar. Jika kita play, maka playbacknya akan patah-patah. Tidak hanya itu, jika saya melihat penggunaan CPU-nya akan lebih dari 70% ini hanya sekedar memutar video ini saja. Namun jika kita putar videonya menggunakan VLC atau kita putar secara biasa saja, ya ini filenya tidak terlalu berat. Ya lancar-lancar saja ya, jika hanya diputar saja. Namun ketika kita edit di DaVinci Resolve, ya jika kita melakukan scrubbing seperti ini, dia akan patah-patah. Alasannya adalah karena file ini, yaitu file MP4 ini, memiliki kodek. Kita tidak bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Ya, file ini memiliki kodek H264. Kodek H264 ini dibuat khusus untuk melakukan delivery video. Maksudnya adalah kodek ini dibuat untuk hasil akhir sebuah video. Jadi video tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan transfer seperti untuk streaming atau untuk YouTube misalnya. Karena ukurannya yang lebih kecil. Nah, jika tidak ada kodek H264 ini, mungkin jika kita menonton YouTube, video YouTube 10 menit itu bisa ukurannya 10 GB, memakan kuota 10 GB untuk menonton video 10 menit jika tidak ada kodek H264 ini. Namun kekurangan kodek H264 ini adalah akan sulit untuk dilakukan editing. Komputer kita menjadi bekerja lebih berat untuk mengedit video dengan kodek H264. Oleh karena itu, solusinya adalah mengganti kodek dari video ini menjadi kodek yang lebih mudah untuk diedit. Nah, pada DaVinci Resolve 17 ini, DaVinci Resolve memberikan sebuah fitur baru yang memungkinkan kita membuat kodek yang mudah untuk diedit langsung pada DaVinci Resolve. Itu namanya adalah proxy media. Fitur membuat proxy media ini sebenarnya sudah ada pada DaVinci Resolve. Namun itu istilahnya adalah optimize media. Nah, ada sedikit perbedaan pada optimize media dan proxy media ini. Itu akan kita bahas nanti. Selain itu, pada software-software video editing lainnya seperti Adobe Premiere Pro, proxy media ini sudah cukup terkenal. Sedangkan pada DaVinci Resolve ini dia baru menambahkan pada versi 17. Lalu kita akan mengubahnya ke kodek apa ya? Yaitu tergantung dari sistem operasi Anda. Kita lihat di sini pada settingan. Lalu kita lihat pada optimize media and render cache. Kita bisa melihat proxy media formatnya ini adalah DNX HR. Dan pada Windows ya hanya ada satu ini saja sebenarnya, DNX HR ini.
Namun jika Anda menggunakan komputer Apple dengan sistem operasi macOS, itu ada Apple ProRes yang cukup terkenal di kalangan para editor film. Jadi nanti pada saat membuat proxy media, itu kita akan dibuatkan file baru dengan kodek DNX HEXR ini. Dan DNX HEXR ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada H264, namun untuk editing nanti akan menjadi lebih lancar. Sebelum kita membuat kodeknya atau membuat proxy medianya, perlu diperhatikan juga nantinya proxy medianya akan disimpan pada pad ini. Jadi misalnya jika Anda memiliki ruang kapasitas pada disk C yang terbatas, ada baiknya dipindahkan ke ruang yang lebih besar karena nantinya proxy media ini memiliki ukuran yang cukup besar. Oke, mari kita buat. Caranya gampang, kita pilih footage yang ingin kita buat proxy medianya, kita klik kanan, dan kita pilih Generate Proxy Media. Oke, sudah selesai. Itu nanti berapa lama membuat proxy-nya tergantung seberapa besar file asli kita. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Pertama harus kita pastikan juga pada playback use proxy media kita ini di checklist. Kalau tidak berarti dia akan menggunakan file asli tadi. Dan kita checklist use proxy media if available. Dan hasilnya adalah ya file video yang kita edit menjadi lancar ya. Kita bisa lihat melakukan scrubbingnya. Ya, sangat lancar ini ya, bisa di scrubbing seperti ini, jadi kita bisa mengedit lebih detail seperti itu. Dan kita lihat penggunaan CPU-nya. Untuk memplay video ini ya hanya 40%. Dibandingkan tadi lebih dari 70%. Hanya memutar saja. Jadi ya cukup jauh perbedaan yang kita rasakan ketika mengedit menggunakan proxy media ini. Lalu apa bedanya tadi dengan optimize media? Sekarang mari kita buat optimize media. Klik kanan dan generate optimize media. Tepat berada di atas generate proxy media. Oke, selesai dan kita coba lihat hasilnya bagaimana jika kita hanya menggunakan optimize media. Hanya optimize media. Ya, ternyata sama saja ternyata. Namun ada suatu perbedaan yang cukup kentara. Kita lihat pada filenya di mana disimpan tadi. Oke, pada proxy media itu dia akan dibuatkan satu buah file. Ini ukuran filenya menjadi 1,3 giga. Sedangkan ukuran file originalnya adalah 165 MB. Dan ukuran proxy medianya 1,3 GB. Jadi ya cukup jauh perbedaannya. Nah, jika kita putar video ini menggunakan VLC, maka sekarang giliran VLC yang patah-patah karena ya kodek dari DNX HEXR ini bukan kodek untuk display begitu ya. Kita lihat, kita bisa lihat propertiesnya. Nah, media information ini kodek. Ya, kodeknya DNX HEXR. Dan ini bukan kodek untuk display atau kodek untuk deliver. Jadi ya, akan patah-patah seperti ini jika di play. Sedangkan jika diedit, dia akan lancar-lancar saja. Lalu tadi apa bedanya dengan proxy media? Dengan apa tadi namanya? Optimize media. Nah, jika proxy media itu bentuknya dalam satu buah file, optimize media ini bentuknya filenya akan seperti ini. Ya, ini formatnya DVCC, mungkin DaVinci Resolve.
bla bla bla, saya tidak tahu juga. Dan ya, ini filenya hanya bisa dibaca oleh DaVinci Resolve. Sedangkan Proxy Media, ini filenya bisa dibaca oleh aplikasi lainnya. Dan kita juga bisa memasukkan filenya ke flash disk. Namun ya tentu saja ukuran filenya lebih besar. Dan Optimize Media, ya ukuran filenya sedikit lebih besar daripada Proxy Media. Jadi ya, itu adalah kegunaannya Proxy Media pada DaVinci Resolve 17. Kita bisa mengedit lebih lancar walaupun memiliki komputer dengan spesifikasi rendah. Dan kita pada dasarnya bisa mengedit file 4K tanpa masalah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.